Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafida dengan rekan-rekan saya. Saya Suci Syahrudin. Saya Isnawati. Selamat datang di video kami tentang sumber daya air, salah satu elemen terpenting bagi kehidupan di bumi. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek sumber daya air termasuk Definisi sumber daya air, jenis-jenisnya, peran dalam kehidupan kita, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk melestarikannya. sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya, di mana sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberi manfaat. Sumber daya air dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu air tawar dan air laut. Air tawar ditemukan di sungai, danau, dan mata air. Sementara air laut terdapat di lautan yang mencakup sekitar 71% permukaan bumi. Total air di bumi hanya sekitar 2,5% yang merupakan air tawar. Namun dari jumlah itu hanya sebagian kecil yang dapat diakses untuk keperluan manusia. Misalnya sekitar 70% dari air tawar tersebut terperangkap dalam glister dan lapisan es. Sementara 30% lainnya adalah air tanah dan hanya 1% yang tersedia di permukaan untuk digunakan. Berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Air digunakan sebagai keperluan mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti minum dan mandi, hingga pertanian, industri, dan juga pembangkit listrik. Di sektor pertanian, sekitar 70% dari total penggunaan air di seluruh dunia dialokasikan untuk irigasi. Di beberapa negara berkembang, angka ini bisa mencapai 90%. Kita tidak bisa membayangkan keberlangsungan hidup kita dan ekosistem di sekitar kita. Bayangkan saja tanaman yang kita konsumsi sehari-hari sangat bergantung pada ketersediaan air. Dan kekurangan air dapat mengancam ketahanan pangan global. Meskipun air sangat penting, kita menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Salah satunya masalah utama adalah pencemaran. Limbah industri, pupuk, dan juga limbah dari domestik sering mencemari sumber air kita. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada pola curah hujan yang menyebabkan kekeringan di beberapa daerah dan banjir di daerah lainnya. Hal ini semakin memperburuk masalah akses terhadap air bersih. Negara-negara dengan iklim kering semakin berjuang untuk memenuhi kebutuhan air penduduknya. Menurut PBB, lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Menghadapi tantangan ini, konservasi air menjadi sangat penting. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa mengurangi waktu mandi, menutup keran saat menyikat gigi, dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan berkebun. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita dapat mengurangi jejak air kita secara signifikan. Di tingkat komunitas, kita juga bisa mengadakan kampanye penghemat air dan berbagai pengetahuan tentang kepentingan konservasi. Banyak organisasi di seluruh dunia yang bekerja keras untuk melestarikan sumber daya air. Inisiatif seperti reboisasi, pengelolaan limbah yang baik, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya air sangat diperlukan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga air agar tetap bersih dan tersedia untuk generasi mendatang. Inisiatif global seperti Hari Air Sedunia juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga sumber daya air.
Terima kasih telah menonton video ini tentang sumber daya air. Mari kita bersama-sama berusaha dan melestarikan dan menjaga sumber daya berharga ini. Ingat, setiap tetesan air sangat berharga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.